Oke, baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi Tracer Study. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik alumni yang sudah join. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru keingetan bahwa kalian kan kebanyakan juga ini ya sudah ada kesibukan, mungkin sudah ada yang jadi karyawan, ada yang mungkin juga berbisnis, atau mungkin lagi sekolah lagi, karena ini hari kerja dan ini jam-jamnya mungkin lagi sibuk. Mohon maaf, mungkin next time kalau ada sosialisasi seperti ini yang saya mengenalkan Tracer Study ke alumni, soalnya nanti saya akan coba di hari libur deh gitu kan, biar nanti sekalian kalian bersaling bersapa, adik-adik alumni saling bersapa, kita juga saling silaturahmi kayak gitu. Oke, meskipun ini sudah ada sekitar 5 alumni, mungkin saya lanjut aja ya. Insya Allah hari ini saya akan sharing tentang sosialisasi Tracer Study. Oke, sudah terlihat lah ya. Oke, jadi pada hari ini saya akan sosialisasi tentang pengisian Tracer Study. Jadi tim CDCC LP3M Untirta ada mengadakan namanya Bulan Tracer Study dari tanggal 23 Mei kemarin sampai nanti 26 Juni 2022. Jadi setiap alumni khususnya angkatan 2020 dan lulusan 2000 tahun 2020 dan tahun 2021 itu diberikan email blast. Harusnya jadi kalian sudah dapat ya email blast, itu isinya ada pin dan ajakan untuk mengisi Tracer Study. Nanti kalian bisa cek ke email masing-masing waktu kalian mengisi data saat lulus gitu. Nah, jadi nanti di situ ada inbox dari CDCC Untirta, tulisan Tracer Study, nanti kalian lihat ada PIN. Nah, PIN itu nanti dipakai untuk mengisi form yang ada di web Untirta. Oke, mungkin sudah pada kenal, saya sendiri Bini Nurul Hidayah Kambuna. Oke, outline hari ini nanti tentang pengertian Tracer Study itu apa, kerangka konsep Tracer Study, tujuan Tracer Study, manfaat Tracer Study, urgensi Tracer Study Untirta, dan cara mengisi Tracer Study Untirta. Oke, kenapa saya adakan sosialisasi ini? Mungkin insya Allah akan diadakan rutin, minimal 1 semester sekali, agar teman-teman atau adik-adik alumni di sini lebih, oh iya ya, saya harus mengisi ini gitu. Termasuk saya sendiri awalnya belum mengerti kenapa sih kita perlu kan namanya kalau sudah lulus gitu ya. Kalau sudah lulus terus kita juga sudah sibuk kerja, aduh apa sih gitu kan. Tapi dengan adanya sosialisasi ini saya harapkan dengan melihat atau dengan pemaparan saya hari ini, oh iya kenapa Tracer Study itu penting gitu. Dan kontribusi, jadi Tracer Study ini nggak ada apa-apanya kalau kalian atau kita sendiri alumni metalurgi tidak kontribusi gitu. Hasil data yang kalian masukkan itu bakal sangat bermanfaat sekali untuk jurusan dan universitas. Oke. Oke, kita mulai dari apa itu Tracer Study. Oke. Tracer Study kalau istilah singkatnya itu adalah pelacakan alumni atau survei alumni. Menurut Scomberg pada tahun 2016, Tracer Study itu adalah sebuah studi pelacakan atau survei alumni yang dilakukan dengan standar survei lulusan dalam bentuk tulisan atau lisan dari lembaga pendidikan yang berlangsung beberapa waktu setelah lulus atau sampai berakhirnya suatu pelatihan. Nah, jadi setiap Tracer Study itu ada istilahnya target lulusan. Jadi untuk yang sekarang target lulusannya adalah lulusan tahun 2020 dan lulusan tahun 2021. Nah, kenapa kayak gitu? Karena berdasarkan aturan Dikti
yang dianggap layak atau relevan atau valid untuk mengisi tracer study itu setidaknya adalah 2 tahun setelah lulus. Jadi misalnya kalian adalah lulusan tahun 2020 itu pas mengisi di 2022. Kenapa Bu nggak misalnya itu juga kalau saya share di grup alumni ya, grup alumni. Oh berarti saya nggak bisa dong, termasuk saya kan, saya lulusan tahun lulusnya tahun 2012, berarti 10 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya tidak menjadi target untuk di bulan tracer study ini? Karena atau ada yang lulusan atau angkatan 99 gitu yang lulusnya 2001 misalnya, itu udah 20 tahunan yang lalu. Kenapa tidak jadi target? Karena dianggap yang seperti saya ini misalnya lulusan lebih dari 10 tahun atau 20 tahun dianggap sudah ini ya, pengalamannya sudah agak jauh berbeda dibandingkan dengan misalnya, kebetulan kalau saya memang karena mengajar dan memang fokus di metalurgi, ya kebetulan masih sejalan. Tapi kalau yang sudah puluhan tahun, bisa saja nanti dia sudah ikutan sertifikasi ini, sertifikasi itu, dan dianggap tidak terlalu relevan untuk pada saat itu. Jadi kenapa yang jadi target tracer study adalah lulusan 1 tahun sampai 3 tahun sebelum, agar terus kalian kalau ngisi juga nanti saya perlihatkan formnya seperti apa. Itu ada yang ngisi contohnya ini, kira-kira berapa lama kalian menunggu pekerjaan, terus kira-kira berapa banyak perusahaan yang kalian apply. Nah, nggak kepikir. Tujuan hidup itu mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Udah. Jadi kan sama aja. Tujuan hidup itu mati. Iya. Itu ngapain? Diharapkan 1-3 tahun itu kalian masih ingat gitu kan. Kayak saya kan waktu itu misalnya baru 1 tahun kerja, masih ingat kira-kira saya masukin 5 perusahaan atau 10 perusahaan seperti itu. Kalau misalnya seperti saya atau seperti yang lulusannya sudah 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, lupa dulu tuh kira-kira masukinnya berapa perusahaannya ya gitu, atau berapa bulan ya saya kerja setelah lulus itu gitu. Jadi kenapa itu menjadi target? Karena memang 1 tahun sampai 3 tahun sebelum, jadi kalau ini 2022, target maksimum adalah 2019, 2020, dan lulusan 2021, agar itu tadi masih relevan, kalian masih ingat juga, karena nanti juga ada penilaian apa yang kalian dapat di kuliah relevan nggak sih, atau ini enggak, sesuai dengan dengan pekerjaan yang kalian dapat gitu. Jadi kalau 1-3 tahun itu dianggap masih istilahnya, kalau ininya masih hangat-hangat lah gitu. Kalau lebih dari situ dianggap karena memang pengalamannya sudah lebih luas seperti itu. Oke. Bentar. Nah, sekarang kerangka konsep tracer study. Ini juga diambil dari Schomburg, tapi saya ambilnya dari laporan tracer study ITB. Jadi di universitas atau di jurusan kita ada masukan, ada kalian biodata mahasiswa, pengalaman, motif kenapa masuk jurusan. Nah itu masukan di sini masuk input ya kalau bahasa Inggrisnya, input. Kita punya input, ada biodata mahasiswa, pengalaman, motif, ada juga kondisi dan ketentuan studi. Kondisi itu maksudnya waktu kalian merasakan perkuliahan itu seperti apa, terus ketentuan studi itu seperti apa, dan proses belajar mengajarnya seperti apa. Dari input dan proses yang dilaksanakan di jurusan atau universitas, dapatkanlah output dan outcome. Nah, nanti outputnya itu kalian mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, dapat motivasi juga, dapat nilai juga, terus dapat hasil nanti transisi pekerjaan, pelayanan, seperti itu. Nah, itu kita dapat ingin tahu outcome atau outputnya tuh dari mana, kita dapatnya dari hasil tracer study. Jadi contohnya nanti kalian isi, kalau kalian ada yang udah ngisi mungkin bisa masih ingat gitu kan, atau yang belum. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak kalian bekerja di bidang apa misalnya gitu, di bidang manufaktur contohnya. Ternyata nanti nanti saya contohkan pie chart-nya.
ternyata dari lulusan di tahun lulusan 2020 misalnya, ternyata banyak yang memang bekerja di bidang manufaktur. Nah, dari data yang kalian berikan ke kita, ke universitas, kita jadi tahu, oh ternyata banyak yang bekerja di manufaktur. Nanti kita evaluasi kurikulum tuh. Evaluasi kurikulum, manufaktur seperti apa yang kalian banyak bekerja di situ. Ternyata misalnya manufaktur otomotif misalnya. Nah, nanti kita evaluasi, oh bagaimana kalau kita tambahkan mata kuliah yang fokus tentang otomotif, atau kalian banyaknya di IPC, di industri IPC gitu kan, tentang pengelasan misalnya. Nah, nanti di mata kuliah pengelasan kita tambahkan apa atau subbab apa yang kira-kira nanti lebih apa ya, lebih cocok gitu, karena ternyata dari hasil dari research tadi kalian lebih banyak berkecimpung di pengelasan, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini ada tujuan tracer study. Nah, data dari kalian, data dari alumni isi nanti itu buat apa? Itu akan memberikan informasi kepada calon mahasiswa, orang tua, dosen, dan staf administrasi mengenai fasilitas, proses pendidikan, pelayanan, dan prospek kerja. Nah, nanti di sana kalian juga akan ditanya gitu kan, selama perkuliahan tuh dapat apa aja segala macam. Nah, itu juga nanti bisa dibaca oleh calon mahasiswa, makanya targetnya insya Allah semoga Untirta bisa cepat seperti ITS dan ITB yang bikin laporan tracer study tahunan, jadi bisa dilihat dari Parca berapa persen, yang bekerja di manufaktur berapa persen, yang bekerja di BUMN berapa persen misalnya, yang studi lanjut seperti itu. Jadi nanti itu bisa untuk data atau informasi ke calon adik-adik yang nanti mau kuliah di sini. Terus memberikan kontribusi, nah ini paling penting juga, memberikan kontribusi dalam proses akreditasi. Nah, saya sudah spill sedikit di narasi itu, bahwa insya Allah kita akan reakreditasi di tahun 2024, meskipun 2 tahun lagi, tapi itu harus kita persiapkan dari sekarang, karena memang data, dokumennya itu sangat banyak, dan salah satunya itu nilai akreditasi tentang alumni, tentang kita ini cukup besar gitu. Makanya pentingnya kalian mengisi tracer study itu salah satunya adalah kalian kontribusi dalam proses akreditasi. Apalagi alhamdulillah kan akreditasi kita sudah A, dengan harapan kita tetap bertahan A atau bahkan menjadi A-nya A unggul. Jadi A yang mendekati, kalau nggak salah kemarin tuh nilai A-nya itu 360 sekian, kita 363 kalau nggak salah. Nah, A-nya unggul tuh misalnya kita bisa dapat poin 380 seperti itu. Nah, jadi kontribusi kalian tuh alumni sangat-sangat apa ya, berpengaruh banget terhadap hasil akreditasi kita. Nah, selain nilai-nilai yang lain ya. Nah, terus memperoleh informasi penting guna pengembangan kualitas diri dan perguruan tinggi ya. Seperti yang tadi saya bilang, dari informasi yang kalian dapat itu kita jadi bisa informasi dari kalian itu nanti apa ya sih yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Selanjutnya tadi ada mengevaluasi relevansi dari perguruan tinggi dari berbagai elemen, khususnya dalam pembelajaran mahasiswa. Tadi juga saya spill tadi kan, misalnya, oh ternyata banyak yang di industri manufaktur pengelasan. Apa ini yang harus kita tambahkan atau apa yang harus kita ubah sehingga agar kualitas dari alumni kita juga lebih banyak. Nanti goal poinnya jika kita fokus misalnya di pengelasan seperti itu, insya Allah nanti adik-adik kelas atau alumni-alumni yang lulus ini akan mudah juga untuk masuk ke dunia manufaktur lagi, seperti itu misalnya. Itu tujuan tracer study. Nah, kalau ini tujuan tracer study Untirta bisa dilihat di webnya. Jadi untuk memetakan profesi bisnis yang digeluti oleh alumni Untirta, terus mendapatkan masukan atau feedback. Jadi kalian juga nanti boleh memberikan masukan kepada kita ya, dari alumni untuk penyusunan kurikulum yang berorientasinya pada profil lulusan. Jadi kalian lulusannya nanti seperti apa, insya Allah nanti kita akan evaluasi kurikulumnya tuh. Terus melengkapi data yang dibutuhkan untuk Untirta. Kalau ini tujuan Untirta. Nah ini manfaatnya itu buat apa sih? Nah
yang pasti database alumni ya. Nah, jadi di database-nya itu nanti ada nomor telepon aktif, alamat email, nah seperti itu. Jadi jelas itu bisa untuk database kita. Terus yang lain, manfaat lainnya adalah untuk pengembangan perguruan tinggi, terus relevansi perguruan tinggi dan industri, terus perbaikan kurikulum, terus perbaikan kinerja dosen dan staf administrasi. Nanti di sana ada poin-poin untuk itu juga jadi evaluasi untuk kita dosen dan staf administrasi yang membantu kalian dalam perkuliahan. Tadi ada manfaatnya untuk akreditasi perguruan tinggi dan jaringan alumni. Nah, urgensinya kenapa tracer study Untirta dilaksanakan? Tadi juga sudah dijelaskan oleh saya. Yang terdekat itu adalah akreditasi jurusan. Jadi memang harus ada data tracer study di situ. Ada poin tracer study yang memang menjadi penilaian di akreditasi. Dan ada lagi evaluasi dan perbaikan kurikulum. Jadi setiap, kalau nggak salah, saya lupa setahun sekali atau 1 semester sekali, kita ada evaluasi kurikulum, kita diskusi dengan para praktisi, para istilahnya pengguna lulusannya. Jadi kalian nanti bekerja di mana, terus nanti kita diskusi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi, itu kita dapat dari hasil tracer study yang kalian isi. Nah, satu lagi ada IKU, itu namanya indikator kinerja utama, berdasarkan per SDM nomor, saya lupa, nomor 3 tahun 2020 tentang perguruan tinggi kalau nggak salah, sejak Menteri Pak Nadiem Makarim ada namanya IKU atau indikator kinerja utama. Oh ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 nih. Dan Kemenperin 754 P020 tentang IKU. Jadi itu indikator kinerja utama yang itu saya bilang itu ada 8 indikator. Nah, salah satunya adalah lulusan itu bahkan nomor 1 ya. Bahkan nomor 1 lulusan atau alumni itu mendapat pekerjaan yang layak. Jadi pekerjaan dengan upah di atas UMR, apakah menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Nah, dalam IKU itu nomor 1-nya aja itu tentang lulusan. Nah, gimana kita mendapatkan tahu alumni itu dapat pekerjaan layak apa enggak, gitu kan? Dia melanjutkan studi apa enggak? Ya otomatis itu kita tahunya dari tracer study seperti itu. Nah, jadi setiap indikator IKU yang 8 ini, setiap poin-poinnya itu ada nilainya. Jadi semakin banyak kalian kontribusi, semakin banyak kalian, semakin komplit gitu ya datanya, itu nanti nilai IKU-nya akan semakin baik. Ini juga ada nilai IKU per jurusan, ada nilai IKU universitas. Nah, kemarin di Fakultas Teknik IKU kita itu memang masih 3 besar, tapi target kita semoga bisa menjadi IKU yang tertinggi lah ya. Nah, itu data IKU, terutama nomor 1. Nah, data IKU untuk mendapat data lulusan pekerjaan yang layak itu adalah dari tracer study. Jadi semoga kalian bisa meluangkan waktu mungkin minimal sekitar 5-10 menit untuk mengisi, karena memang dari isian itu banyak ininya ya, apa sih poin keuntungan bagi kami, manfaat bagi kami gitu. Oke. Nah, tahapan tracer study Untirta yang dilakukan, harusnya alumni yang di sini sudah mendapatkan ini ya, blasting email yang di dalamnya ada PIN. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan PIN bisa hubungi saya, karena saya ini ya namanya enumerator. Jadi kalau ada kesulitan kalian dalam mengisi tracer study, boleh menghubungi saya enumerator di jurusan teknik metalurgi. Selanjutnya yang kedua, sosialisasi termasuk yang kita lakukan sekarang. Jadi sosialisasi bahwa ayo teman-teman alumni kita isi tracer study-nya. Ini kita sudah di tahap kedua. Nah, tahap ketiga semoga setelah sosialisasi ini kalian mengisi tracer study, baik yang join di sini maupun yang enggak. Nanti insya Allah saya ada grup untuk nanti update terus siapa yang belum, siapa yang sudah. Nah, setelah
Setelah kalian isi, nanti akan ditarik datanya oleh CDCC Untirta, terus nanti akan dianalisis dan final data tracer study. Oke. Nah, ini adalah contoh hasil analisa data. Ini contoh aja, kalau nggak salah ini tahun 2020 saya ambil. Jadi tenang aja, insya Allah data yang kalian berikan kepada kami itu insya Allah akan kita rahasiakan, tapi memang akan kita munculkan dalam bentuk persen. Jadi dari ratusan alumni yang mengisi, nanti kita ingin tahu nih, ternyata ini kalau nggak salah tahun 2020, lulusan tahun 2020, sebagian yang di semester sebelumnya, itu ternyata 48%-nya adalah bekerja full time. Terus ada lagi di sini atau sedang mencari kerja sekian persen, atau ada yang melanjutkan pendidikan sekitar 4%. Nah, dari situ kan kita tahu datanya. Nah, terus contohnya lain lagi adalah jenis pekerjaan. Ternyata banyak yang dari kalian ini atau lulusan alumni ini datanya data alumni teknik metalurgi ya. Jadi saya lebih fokuskan lagi ke alumni kita sendiri. Jenis pekerjaannya yang paling banyak 44% kalian ternyata bekerja di perusahaan swasta. Terus 13%-nya di wira swasta atau perusahaan sendiri. Nah, nanti kita review di situ, kita evaluasi bareng-bareng gitu. Saya praktisi, Pak Kajur seperti itu. Jadi nanti ternyata perusahaan swasta, nanti dilihat lagi perusahaan swasta yang mana, yang perusahaan swasta jenis apa yang banyak bekerja kalian, tempat kalian bekerja. Nah, setelah kita tahu jenis pekerjaan, tadi kan misalnya jika perusahaannya ada perusahaan swasta atau bisa BUMN juga boleh, atau instansi pemerintah, atau kalian perusahaan sendiri. Nah, nanti ada selanjutnya setelah kalian mengisi tracer study, ada yang namanya survei pengguna. Jadi nanti diisi, misalnya kalau kalian adalah karyawan BUMN, gitu, kalian punya bos ya, entah manajer gitu atau di atas kalian. Nah, nanti ada lagi selain tracer study ada survei pengguna. Itu tapi kalau yang mengisi bukan kalian, kalau ini yang mengisi istilahnya bos kalian gitu ya. Nanti dinilai itu sikap atau etika kalian di perusahaan seperti apa, keahlian lulusannya seperti apa, kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Nanti ada cukup, baik, sangat baik, atau kurang, seperti itu. Nah, kemampuan penggunaan teknologinya juga seperti apa, kemampuan berkomunikasinya, kemampuan pengembangan diri, kesiapan terjun di masyarakat seperti apa. Nah, nanti dari hasil ini juga kita evaluasi juga, oh ternyata lulusan kita kayak waktu kapan ya itu jadi salutnya apa ya, para pengguna ke kita tuh alhamdulillah etikanya atau sopan santunnya itu sangat baik, tapi memang kita sebagian masih lemah di misalnya di kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu kita bisa lihat dari hasil survei pengguna, tracer study dari pengguna kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk langsung ke cara pengisian tracer study. Sebetulnya tanpa saya jelaskan, mungkin kalian sudah pasti tahu ya. Ini kalian cek email. Nah, coba cek di situ ada email dari CDCC Untirta. Judulnya adalah tracer study, bisa kalian buka. Nah, kalau kalian buka, ini saya ambil dari ini ya, tim CDCC. Namanya misalnya Mocan Mochi gitu kan. Nah, kurang lebih nanti tulisannya seperti ini. Kalian klik linknya, terus ada pin di situ. Pinnya setiap alumni berbeda. Jadi satu email itu untuk satu alumni. Nah, terus masuk ke webnya, kalian klik. Nah, untuk yang sekarang kalian masuk ke tracer study tahun 2022. Di sini ada pin kan yang tadi ada di email ya. Nah, pinnya di sini ada. Kalian masukkan pinnya, terus kalian verified code, terus login deh. Nah, misalnya pinnya itu, terus kalian, nah nanti kalian akan masuk ke form isian tracer study. Nah, kurang lebih seperti apa nanti bisa dilihat sendiri. Nah, nanti di sini
Nah, pas kalian masuk ke isian formnya, ada tahun lulus, kode prodi, ada nama, nomor telepon, alamat email. Nah, apa jenis perusahaan? Nah, kalian bisa klik, terus apa nama perusahaannya. Bila berswasta, posisinya apa? Terus, sebentar. Apa tingkat perusahaannya? Apakah kalau studi lanjut, apakah sumber biayanya dari mana? Apakah beasiswa? Apakah biaya sendiri? Terus nama perguruan tingginya apa? Nah, terus ini yang tadi saya bilang, pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini yang Anda kuasai, gitu kan. Misalnya di sini etikanya, ya udah saya cukup tinggi, misalnya dari 1 sampai 5. Nanti ada penilaian sangat rendah sampai sangat tinggi, itu untuk A. Jadi yang A ini untuk penilaian saat pada saat lulus. Jadi baru lulus, kalian kira-kira di mana nih posisinya. Tapi setelah saat ini, setelah kalian mungkin bekerja, berbeda usaha, atau studi lanjut, kira-kira nilai kalian di mana. Kurang lebih nanti seperti itu ya isiannya. Nah, kita mengacunya ke transfer study dikti ya. Jadi untuk semua universitas kurang lebih isiannya sama. Oke, sebentar. Ini formnya, isiannya. Nah, tadi saya bilang bahwa ada bulan transfer study dari 23 Mei sampai 26 Juni 2022. Nanti linknya kalian klik, terus kalau ada keluhan PIN, boleh ke link ini atau boleh juga japri saya. Seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan sosialisasi hal ini, kalian sedikit lebih terbuka, transfer study itu apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus kenapa dianggap urgency gitu ya. Terus mungkin kenapa ya atau mungkin nanti Bu Bening ini ngehubungin saya terus buat ngisi gitu kan. Jadi saya harapkan semoga kita sukseskan transfer studi jurusan teknik teknologi dan universitas, karena kontribusi kalian itu pasti akan sangat bermanfaat buat kami. Gitu. Mungkin itu presentasi tentang sosialisasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand, atau tadi sudah ada di kolom chat sih kayaknya. Bentar ya. Mungkin saya stop share dulu. Oke, sebentar. Bu, saya mendapat email CDCC terakhir tahun 2021 bulan April. Apakah masih berlaku atau akan ada update email baru? Soalnya sampai saat ini belum ada email masuk. Oke. Dicoba aja ke ininya. Harusnya, jadi insya Allah PIN-nya itu nanti sekali kalian dikasih, itu PIN-nya akan itu terus gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa saja tidak mengisi cuma sekali aja. Bisa mungkin 2 atau bahkan 3 kali. Kenapa Bu bisa kayak gitu? Kalau sekarang memang kebetulan targetnya adalah di 2020 dan 2021. Tapi misal ada pengumuman transfer study 5 tahun sebelum. Jadi kalian termasuk target. Jadi kalau sekarang 2022, lulusan tahun 2018, 2017 itu menjadi target misalnya. Tapi Bu, saya kan sudah mengisi gitu. Nah, itu bisa saja terjadi untuk update. Jadi misalnya tadinya melanjutkan studi, terus kan update nih, studinya sudah selesai, sekarang kalian bekerja. Nah, itu kan berarti ada update data baru. Jadi memang bisa saja kalian mengisinya lebih dari 1 kali gitu. Jadi untuk Ganang nanti dicoba aja ke webnya, terus pakai PIN yang itu harusnya sih bisa. Nah,
Kalau untuk email yang masuk itu memang untuk target lulusan 2020 semester genap ganjil dan 2021 semester ganjil kalau nggak salah. Ini Dimas ada di sini juga ya, kalau nggak salah data Dimas kayaknya di 2021 genap itu belum ada nih Dimas nih kayaknya di data itu. Jadi kalau memang belum ada emailnya, nggak apa-apa, nanti tunggu update terbaru aja. Siap, Bu. Oke, ada pertanyaan lain lagi nggak? Dari kalian. Ya sekalian, alhamdulillah nih udah lumayan banyak nih partisipannya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang lagi mengganggu ini ya kegiatan kalian. Mungkin boleh saran, apakah sosialisasi seperti ini lebih mending diadakan di ini ya hari libur atau weekend ya? Ini kayaknya sebagian besar sedang ini ya kan, sedang di tempat kerjanya ya. Baiknya sih di Kata hari Ganang, libur, Bu. Kalau kata Ganang dia siap selalu, Bu. Kapanpun, Bu. Ganang di mana nih? Bertugas di mana nih sekarang? Lagi di Jakarta aja, Bu. Oh ya, tapi kan lagi ada kegiatan ya, maksudnya kalian lagi berkegiatan ya? Iya, Bu, kegiatan saya, Bu. Lagi bantuin Dimas, Bu. Dimas lebih sibuk ya? Iya, Bu, sibuk banget deh. Oke, mungkin insya Allah sosialisasi seperti ini akan diadakan satu semester minimal sekali. Untuk next time-nya nanti saya coba adakan mungkin di weekend lah ya, biar ininya lebih banyak. Jadi kalian juga sambil silaturahmi nih. Paling gini aja, Bu, saran saya kan setiap Boleh. angkatan ada ketua angkatan ya, Bu ya. Ya, Baiknya nanti dari Ibu, ini saran saya, Bu. boleh. Dari Ibu mungkin bisa minta tolong ketua angkatannya. Nah, biasanya itu kan kalau di angkatan 2014, si Dimas ini sering sharing informasi, kemudian mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat nih, Bu, baiknya kapan. Nah, mungkin dari data-data setiap ketua angkatan bisa dijadikan itu, Bu, data untuk kita ngelaksanainnya setiap berapa bulan sekali atau kapan waktunya. Jadi dari data situ aja. Karena kalau dari data persennya kan kebanyakan, Bu. Saran saya sih gitu aja, Bu. Oke, ya siap. Terima kasih Ganang. Ya kebetulan saya sudah bikin juga, makanya kemarin saya izin ke angkatan dari 2014 sampai 2017. Izinnya saya bikin grup sementara untuk perwakilan, karena kan saya yakin kalian punya grup angkatan masing-masing ya. Jadi saya kirim ke ketua angkatannya biar di-share ke seluruh angkatan masing-masing gitu. Jadi nanti target saya untuk tracer study ini, saya ada data siapa saja yang sudah mengisi dan siapa saja yang belum. Nah, kayak gitu. Jadi insya Allah nanti akan update seminggu mungkin sekali sampai 2 kali. Nanti update, mungkin nanti Dimas bakal lebih cerewet kali ya. Karena oh ini nih list ini yang belum ngisi gitu kan. Ini nama-nama ini belum ngisi, tolong ngisi gitu. Nggak apa-apa ya Dimas ya. Siap, Bu. Kalau di 14, Bu, PJ-nya emang untuk diganang, Bu, untuk yang treasure study, Bu. Seperti itu. Siap, Udah ada PJ-nya, Bu. Kalau kami, Bu, di 14, Bu. keren banget nih. Cocok. Oh, Ganang bisa jadi asisten saya juga nih. Cocok. Oke. Ada lagi saran atau yang mau diobrolin? Di sini saya sapa dulu ya. Ada Anissa Rahmatika. Halo Anissa. Yang lagi di Jepang bukan ya kalau nggak salah? Bukan ya, Sukma itu yang lagi di Jepang. Ada Anissa Surya juga. Halo Anissa. Ada 2 Anissa nih di sini. Halo Ibu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana nih kegiatannya sekarang? Ya begini-begini aja Bu, alhamdulillah sehat, lagi coba belajar hal baru aja. Oke, semangat ya, tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Oke. Bagas. Apa kabar Bagas? Mana nih? Dinda ya. Dinda, apa kabar Dinda? Dinda mungkin sambil di tempat kerja ya. Saya ingat Dinda itu dulu ketua kelas Rosi bukannya, atau ini termodinamika. Makanya saya agak ingat. Halo Dinda.
Oke, nggak apa-apa mungkin. Halo Fikri, Fikri. Oh oke Anissa nggak apa-apa. Oh iya halo Bagas. Oh iya kalian ini ya. Halo Anissa, halo Bagas, halo. Iya nggak apa-apa. Iya. Kalau kalian lagi di kantor ini ya, bisanya cuma kolom chat. Halo Gray. Gray ini nama aslinya siapa? Graynaldi bukan? Iya Bu, Grenaldi Bu. Oh 2016 ya? Iya Bu, 2016. Oh halo Graynaldi. Halo. Ketua angkatannya masih Andi bukan sih? Soalnya dia tuh nggak komen ya. Iya masih Andi Normadi. Ya, Masih kan? ya, satu Ya, angkatannya. Salam Iya, aja. Kabar kabarnya Andi gimana Dimas Bu? Dimas biasanya kalau masuk ketua angkatan tahu dia Bu pasti Bu. Nanya-nanya ke Dimas. Bang Iya, yang Dimas, lain komen kan, saya bikin grup ketua angkatan, kalau Andi lagi silent aja, makanya apa masih dia ketua angkatannya gitu. Karena nggak tahu ya, kalau saya waktu itu sempat 3 kali ganti ketua angkatan di awal-awal aja sih. Pas kesini-sini sudah itu terus. Kalau 2014 Dimas terus dari awal ya. Iya Bu, alhamdulillah nih Bu. Siapa? Ibnu. Tadi Iya ada Bu, kabar. halo Bu, baik Bu, alhamdulillah. Ibnu tuh ini bukan sih nama lengkapnya, saya kok lupa. Ya Bu, Saya lupa ya. lagi ini. Ibnu Nukman. Kalau gading-gading itu siapa? Gading sih siapa? Saya kok lupa ya. Ibnu nama lengkapnya saya apa kok? Saya lupa. Kenapa Bu? Nama lengkapnya Ibnu siapa? Ibnu Tajdid Bu. Oh iya. Apa kabar? Lagi Baik tempat Bu, kerja nih? alhamdulillah Bu. Hah? Gimana Bu? Lagi di tempat kerja nih? Iya lagi tempat kerja Bu. Oke, semangat ya. Iya Bu, makasih Bu. Halo Kamal. Kamal juga kayaknya nggak bisa ini ya. lagi ini. Halo Kamal, apa Bos kabar? saya itu Bu. Wih, Bos saya mah Sama lagi berakhlak deh Bu. kan bareng sama Dimas Bu. Kita sama-sama berakhlak. oh BUMN ya? Dimas Ibu bos saya mah Bu. Saya bawahannya Dimas. Iya ya, ketua angkatan tetap lebih atas ya. Termasuk di kantor juga Bu. Dimas bos saya emang panutan sih Bu. Dimas berakhlaknya nggak hanya di pekerjaan Bu, di kehidupannya juga berakhlak deh. Alhamdulillah. Siapa nih yang belum saya sapa lagi nih? Hanif tadi udah ya di awal ya. Maulana. Halo Maulana, apa kabar? Siapa nih yang belum saya sapa nih? Oke, Fikri udah belum ya? Tadi nggak nyaut ya? Oke. Oh iya, izin ya, tolong isi tadi ada apa? Form buat presensi sekalian penilaian kalian terhadap sosialisasi hari ini. Insya Allah juga kayaknya sosialisasi ini nanti akan saya upload juga di YouTube. Buat yang tidak join, mungkin bisa dilihat, tapi insya Allah udah pada ini sih ya, udah pada canggih-canggih, tinggal buka email aja, terus nanti masukkan PIN, tinggal ngikutin aja. Cuman memang tujuan saya ikut mengadakan sosialisasi di sini biar kalian lebih kebayang sih kenapa pressure study ini penting untuk kalian isi kayak gitu. Hai Bu, alhamdulillah baik, maaf hanya bisa. Ya nggak apa-apa. Oke deh. Sebentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut join dan partisipasi. Meskipun hanya belasan ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Sampai ketemu lagi di kampus. Kalau misalnya main kampus boleh kabar-kabarin ya. Sekarang udah ada kantin baru loh. Siap Bu. Tapi mahal, saya aja mikir-mikir kalau ininya. Aduh.
kantin belakang itu udah digusur, sudah rata, jadi udah ada kantin baru sekarang. Iya, nanti main aja ya kalian ya. Siap, Bu. Sekali lagi terima kasih ya buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga bila ada salah kata. Semangat pada semuanya, semoga sehat selalu. Semoga apa yang kalian cita-citakan dijabah sama Allah, dilancarkan, kalian menjadi sukses dan menjadi kebanggaan. Karena gimana pun juga, karena saya sama-sama alumni, saya selalu bangga sama kalian. Saya tutup ya sosialisasi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, mohon maaf. Saya boleh izin nggak minta foto buat bukti kegiatan? Di foto. Sebentar aja. Off on. Boleh, Bu. Izin ya. Boleh Bu, boleh Bu. Sebentar. Tuh kan makin pada ganteng-ganteng. Dimas belum ngasih kamera ke saya, Bu. Oke, Anissa mau ini nggak, Anissa? Anissa dua-duanya. Mohon izin ya. Oke. Boleh bergaya ya? Atau ini resmi dulu? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar, satu lagi mungkin salam metal ya. Salam metal, never die metal. Ya, siap. Oke, makasih ya semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum. Ya Bu.